Bahas list saham yang akan bagi dividen tanggal 9 Mei 2025 yuk untuk melanjutkan video sebelumnya. Beberapa saham membagikan dividen yield di atas 7%. Ada saham incaran Sobat Invest? Sebelumnya kita sudah bahas dua saham yang akan bagi dividen cum date-nya tanggal 9 Mei. Yaitu ada saham TPMA dengan dividen yield di atas 11% dan juga ada saham MCOL dengan dividen yield sekitar 3,9%. Selain kedua saham tersebut, masih ada 8 saham lainnya yang akan melaksanakan cum date pada hari Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025. Pertama ada saham SCNP yang akan melaksanakan tanggal cum date dividen pada 9 Mei 2025. Nominal dividen yang dibagikannya sangat amat kecil, hanya 1,08 per lembar saham atau 108 per satu lot saham. Jika membeli di harga saat ini dengan dana 10 juta rupiah, kita dapat membeli sebanyak 625 lot saham SCNP. Dan potensi dividen yang akan didapat hanya sebesar Rp67.500 atau dalam yield hanya sebesar 0,67% saja. Awal IPO di tahun 2021 harga sahamnya sempat naik tinggi. Setelah puncak tertingginya harga saham ini turun dan sempat ke level harga IPO-nya 110. Saat ini harga saham SCNP terlihat sideways dan ada penjualan 30 miliar dari investor asing. Karena saham ini likuiditasnya kecil, dengan adanya transaksi penjualan yang terjadi, biasanya menjadi anomali tersendiri terkait pergerakan harga saham ke depannya. Karena likuiditas barang mulai diberikan di harga rendah. Silahkan analisa lagi ya Sobat Invest. Kedua ada saham Rukun Raharja atau saham Raja yang akan melaksanakan cum date 9 Mei 2025. Nominal dividen yang dibagikan sebesar 60 per lembar atau Rp6.000 per satu lot saham. Jika kita membeli di harga sahamnya saat ini dengan dana 10 juta rupiah. Jumlah lot yang akan didapat sebanyak 44 lot saham dan dividen yang akan didapat sebesar Rp264.000 atau dividen yield sekitar 2,65%. Setelah kenaikan harga saham yang cukup panjang dari tahun 2022 sampai harga tertingginya di awal tahun 2025, saat ini harga saham Raja mulai terlihat penurunan yang cukup dalam disertai distribusi atau penjualan. Selama momentum koreksi ini dan jika rebound berhasil menembus area harga 2.500 maka dapat menjadi potensi lanjutan kenaikan. Tetapi perhatikan rejection di area harga 1.580 yang mana area cukup penting untuk menjaga momentum kenaikan saat ini. Ketiga ada saham WH Transportasi Indonesia atau terkenal dengan transportasi White Horse dan juga Travel Day Trans. Tanggal cum date dividennya pada 9 Mei 2025. Nominal dividen yang dibagikan sebesar 6 per lembar saham atau Rp600 per satu lot sahamnya. Jika kita membeli di harga saat ini dengan dana maksimal 10 juta rupiah. Jumlah lot saham yang akan didapat sebanyak 961 lot. Dan potensi dividen yang akan didapatnya sebesar Rp576.600 atau dividen yield sekitar 5,77%. Sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini harga saham WH hanya bergerak di rentang harga situ-situ saja. Saat ini terlihat harga sahamnya berada di area support setelah penurunannya yang cukup lama. Nah di sini jika Sobat Invest perhatikan, kita menggunakan indikator yang bernama RSI atau Relative Strength Index. Bagi Sobat Invest yang sudah tahu mungkin langsung PK dengan pola divergensi yang ada pada indikator. Dan ini terindikasi ada divergensi di saham WH yang berpotensi menjadi pola pembalikan arah, dapat berupa rebound sementara atau bahkan reversal menjadi uptrend. Namun ingat, apapun itu analisa yang saya sajikan di sini. Selalu pahami risiko dan juga analisa lagi ya, karena di balik suatu peluang pasti ada risikonya. Tinggal kita melihat dari analisa kita apakah potensi peluangnya lebih besar atau potensi risikonya lebih besar sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya ada saham MKTR yang akan melaksanakan cum date pada 9 Mei 2025. Nominal dividen yang dibagikannya cukup kecil, hanya 1,51 per lembar saham atau Rp151 per satu lotnya. Jika kita membeli saat ini dengan dana 10 juta rupiah, kita dapat membeli sebanyak 877 lot saham. Besaran dividen yang akan didapatnya sebesar Rp132.000 atau dalam persen yield sekitar 1,32%. Pada tahun 2023 saham ini pernah naik sampai sekitar harga 320 per lembar dan saat ini harga sahamnya 114 per lembar. Secara chart mingguan harga sahamnya saat ini berada di area support yang sering tersentuh dan terjadi penolakan.
Pada pola pergerakan beberapa minggu ke belakang biasa disebut dengan manipulasi atau sempat turun di bawah harga support dan kembali naik ke atas harga support. Dari data terdapat akumulasi dari broker II dengan nilai cukup besar, tetapi saham ini likuiditasnya kecil. Kelima ada saham Ratu atau Raharja Energi yang merupakan anak usaha dari saham Raja. Nominal dividen yang akan dibagikan sebesar 40 per lembar saham atau Rp4.000 per satu lot saham. Jika kita membeli sahamnya di harga saat ini dengan dana Rp10 juta, kita dapat membeli sebanyak 17 lot saham Ratu. Dan dividen yang akan didapat sebesar Rp68.000 atau persen dividen yield hanya 0,78%. Saham ini IPO di awal tahun 2025 dan saat awal melantai harga sahamnya auto reject atas atau arah lebih dari 7 hari 7 malam. Saat ini chart harian saham Ratu sempat membentuk pola pergerakan yang biasa dinamai pola inverse head and shoulder atau bisa juga pola cup and handle atau bahasa Indonesianya pola cangkir dan gagangnya. Tetapi pola tersebut bisa saja gagal jika terjadi pembalikan arah ke bawah dengan volume yang cukup besar. Keenam ada saham asuransi AMAG yang akan melaksanakan cum date pada 9 Mei 2025. Nominal dividen yang akan dibagikan sebesar 40 per lembar saham atau Rp4.000 per satu lot sahamnya. Jika kita membeli di harga saat ini dengan maksimal pembelian Rp10 juta, jumlah lot yang akan kita dapat sebanyak 233 lot saham dan potensi dividennya sebesar Rp932.000 atau dividen yield sekitar 9,34%. Saat ini harga saham AMAG sudah naik cukup tinggi ke harga 428, sempat mengalami downtrend pada tahun 2023. Tetapi pada awal tahun 2024 mulai terlihat ada volume besar dan harga sahamnya tertahan. Jika sobat invest perhatikan 3 lingkaran kuning di atas. Di situ ada pola koreksi dan manipulasi berulang yang terjadi pasca kenaikan harga saham AMAG. Dengan dividen yield di atas 9% sepertinya wajar jika pada ex-date dividen akan terjadi gap down yang cukup dalam. Do your own research ya sobat invest. Ketujuh ada saham Pan Air atau Panorama Sentra Wisata yang akan melaksanakan cum date pada 9 Mei 2025. Nominal dividen yang dibagikan sebesar 60 per lembar atau Rp6.000 per satu lot saham. Jika membeli di harga saat ini dengan dana Rp10 juta, kita dapat membeli sebanyak 117 lot saham dan potensi dividen yang akan didapat sebesar Rp702.000 atau persen dividen yield sekitar 7%. Melihat pola pergerakan harga sahamnya yang sudah mencatatkan kenaikan setinggi ini, opini saya tidak menyarankan untuk berburu dividen di saham ini. Namun balik lagi kepada pendapat dan analisa sobat invest, karena setiap keputusan membeli dan menjual saham sepenuhnya ada di tangan Anda. Terakhir ada saham ASBI yang akan melaksanakan cum date pada 9 Mei 2025. Nominal dividen yang akan dibagikan hanya 3,5 per lembar saham atau Rp350 per satu lotnya. Jika membeli di harga saat ini dengan dana Rp10 juta, jumlah lot yang dapat dibeli sebanyak 238 lot saham dan dividen yang akan didapat sebesar Rp83.300 atau dividen yield sekitar 0,83%. Likuiditas volume perdagangan di saham ini sangat kecil atau bisa dibilang saham tidak likuid. Terlihat juga saham ASBI sering disuspend atau diberhentikan perdagangannya. Tipikal saham low volume jika tren kenaikannya patah atau breakdown, maka penurunan harga sahamnya tidak terbatas. Itulah list 10 saham yang akan bagi dividen dengan tanggal cum date-nya pada 9 Mei 2025. Semoga video ini bermanfaat. Tonton video lainnya juga dan jangan lupa klik like and subscribe. Sekian dan terima kasih telah menonton.